Tuhan Yesus. He said, let everything that breath praise him. He said, let everything that breath praise him. Di situ dikatakan ayat yang 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. And we are breathing. Dan kita orang-orang yang bernafas. His breath is in our lungs. His breath is in our lungs. Nafas Tuhan ada di dalam jantung kita, dalam paru-paru kita. Therefore, artinya all the days of our life, di dalam seluruh kehidupan kita, we will praise him. Kita akan selalu meninggikan dan memuji Tuhan. And we will continue to praise Dan kita akan terus memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you know that he is great in your life, kalau kita tahu bahwa Allah itu hebat dalam hidup kita, make a joyful noise to the Lord. mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Make kita. a joyful noise to the Lord. Tepuk tangan yang Make a meriah. joyful noise to the Lord. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. are here to deliver the word of the Lord. Ya, hamba-Mu ada di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yes. We are here to deliver the message of God. Kami pada malam hari ini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. And do yourself good. Do yourself good to listen carefully. Nah, mari kita semua ambil bagian, ambil perhatian untuk kita bisa memperhatikan
firman Tuhan dengan baik. Hello, hello. Don't watch me. Watch me. Listen to the message. Jangan melihat saya, jangan melihatin saya aja. Don't look at me. Tapi berikan telingamu, perhatianmu kepada firman Tuhan yang akan Listen to the disampaikan. message we are going to preach. Listen the message we are going to preach. Dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan yang akan kamu terima. We thank each and every one of you that is here. Ya, saya mengucap terima kasih buat semua yang ambil bagian waktu hadir di tempat ini. In all your busy schedules, Saya tahu ada begitu banyak kesibukan, you make it available to be here. tapi engkau ambil bagian untuk bisa hadir dalam ibadah malam hari ini. We thank our Father in the Lord. Dan juga kepada Bapak Gembala di tempat ini God bless dan you beserta Ibu for giving us opportunity. yang juga sudah memberikan kami kesempatan dan tip kasih agape melayani di tempat A ini. privilege. Nah, ini adalah satu kehormatan untuk ada di sini. We thank you. Terima kasih Bapak Gembala The dan members Ibu. of this ministry. Dan juga jemaat, seluruh jemaat Alpha Omega Bongkudai Baru. Everyone in this community. Dan setiap yang ada di komunitas di sekitar sini. We thank you all. Nah, terima kasih semua. God bless you all. Tuhan berkati kita semua. We are happy and glad that we are here to preach the word of Nah, God. kami sangat senang bisa ada di sini dan memberitakan firman Tuhan di sini. And we are happy that you receive us. Dan juga saya senang kalau Bapak Ibu Saudara menerima saya dengan baik di tempat ini. God bless you all. Tuhan berkati. I want to thank Kita semua. again the Kasih Agape members Dan juga saya mau juga pada kesempatan ini berterima kasih juga kepada tim Kasih Agape that make it available to be here, to make themselves available to be here. yang juga mengatur setiap karena semua ini ada juga orang-orang sibuk yang juga sudah mengatur waktu ambil bagian di dalam pelayanan di tempat God ini. bless you all. Tuhan juga I berkati want to thank Kasih the ones Agape that are not Ministry here. dan juga yang tidak bisa bersama-sama dengan kami Their spirit, their saat mind ini, is here. tetapi mereka semangatnya, perhatiannya ada dengan I bersama-sama want to dengan kami thank saat ini. everyone that contributed to the success of this program. Dan juga setiap orang yang ambil waktu, dana dan waktu, doa dan pekerjaan di dalam pelayanan kali ini. God bless you all. Tuhan juga berkati semua May the kasih good Agape yang Lord ada. continue to shower you His blessing day Tuhan and akan night. terus mencurahkan berkat-berkatnya siang dan malam bagi kita semua. Thank you, faithful Jesus. Terima kasih Allah yang setia. Before we go, Sebelum saya lanjutkan, my name is Tochukwu Dilibe, ya saya mau perkenalkan nama saya itu Tochukwu Dilibe, prophetess. ya profetisi. You might not understand because it is African language. Ya mungkin Bapak Ibu tidak mengerti karena itu bahasa Afrika. I am from Africa, Nigeria. Karena saya berasal dari negara benua Afrika, tepatnya kota negara Nigeria. Africa is not a country. Africa is a continent. Afrika itu bukan nama negara, tapi adalah benua. So my country is Jadi Nigeria. negaranya adalah Nigeria dari benua And Afrika. my state in Nigeria is Anambra State. Dan saya tinggal berasal dari dia adalah negara bagian, jadi negara bagian Anambra. Dibilangnya Anambra State. It is a native name. Sorry, can you bring it down? It is a native name. A native name. Nah itu adalah nama bahasa asli sana, bahasa asli Afrika. It means praise God. Yang artinya Tochukwu itu artinya puji Tuhan. So if you cannot call me, Jadi kalau nggak bisa panggil nama dia yang dalam bahasa dia, if it is too difficult for you kalau to call susah me, mau ingat-ingat itu nama, call me Bapak Puji Tuhan. ya panggil saja Bapak Puji Tuhan, pasti dia jawab. I will answer. Jadi namanya Bapak Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. I like praising God. Sebab I itulah saya want to praise sangat God. suka memuji Tuhan dan menari, menyanyi bagi Tuhan sesuai dengan DP nama. Hallelujah. Haleluya. Together with my wife, Bersama dengan istri saya, Pendeta Meti, ya, nama saya Meti. we declare that as you are here, Kami mendeklarasikan your menyatakan life will not be the same. bahwa ketika Bapak Ibu ambil bagian di tempat ini, saya percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi ketika kita menerima kebenaran This firman. service, your life will Ya, not be the same. hidup kita tidak akan pernah sama lagi ketika kita menerima kebenaran firman The theme Tuhan. of this crusade, Tema daripada ibadah kita KKR kita kali ini, freedom from all captivity. pembebasan dari semua belenggu. You know yourself. Kita semua tahu diri kita You know masing-masing. the every areas of your life that is held captive. Kita tahu setiap bagian, seluruh bagian dari hidup kita, mana-mana bagian yang masih terbelenggu. But before I go into
the theme of this thing, I want to define something. Tapi sebelum saya masuk ke dalam tema kita untuk menjabarkan tentang kita, saya mau menjelaskan What sesuatu is dulu. actually captivity? Apa sesungguhnya tawanan ini, belenggu ini? Captivity is a situation where you are not free. Belenggu ini adalah suatu keadaan di mana kita itu temukan diri kita tidak bebas. You are not free. Kita terikat. You are not free Ya, kita tidak bebas to express your way. untuk bisa melangkah atau melakukan apapun. It might be something that put you into it and held you there. Mungkin ada sesuatu yang tanpa kita sadari ada taruh kita di keadaan kita di sana. It can be a bondage. Bisa juga satu ikatan atau perbudakan. But the thing is that you cannot expressly, freely do something you want to do Ya, at any time. Ya, intinya adalah kita tidak bebas bisa melakukan apa yang mau kita lakukan dengan adanya ikatan itu. That means you are in captive. Artinya orang tersebut adalah terikat, You are in the dark. terbelenggu. You are in the dark. Artinya orang itu berada di dalam satu kegelapan. Most times, circumstance, Kebanyakan adalah karena situasi, wrong understanding, pemahaman yang keliru, wrong teaching, pengajaran yang keliru, ignorance pengabaian. put us into captivity. Itu juga yang bisa menyebabkan seseorang atau kita terbelenggu. But among all, Tetapi dari antara semua itu, the most thing that put us into captivity is ignorance. kebanyakan daripada yang paling utama adalah kebanyakan orang terbelenggu itu karena pengabaian. Therefore, Artinya, the most effective way to come out from captivity is hal yang paling efektif untuk kita bisa keluar dari belenggu itu adalah the most effective way, the most important way to come out from captivity is knowledge. adalah pengetahuan. Hal yang paling utama kita bisa keluar daripada belenggu itu adalah pengetahuan. What you know, Apa yang kita tahu, that thing itulah you know yang apa yang kau tahu itulah is what will set you free. itulah yang akan membebaskan engkau, memperdekakan engkau. If you clearly watch every captivity, Kalau engkau perhatikan setiap ikatan, you will see that the circumstance that put you into that captivity, kita akan menyadari bahwa situasi yang membuat kita terbelenggu itu, out of it, keluar dari itu, 70 to 80% of it is ignorant. 70 70 to 80% is ignorant. 70 sampai 80% itu adalah pengabaian. So, the knowledge of that thing will take you out of that captivity. Jadi pengetahuan tentang keadaan ini atau hal inilah, itulah yang akan memerdekakan kita. So, what you know Jadi apa yang kita tahu, is what will save you. Save you. Apa yang kau tahu, itulah yang akan menyelamatkan engkau. Therefore, Artinya, you have to gain knowledge. kita semua harus mendapatkan pengetahuan You itu. have to look for knowledge. Kita harus cari itu, pengetahuan itu. Because knowledge is power. Karena pengetahuan itu yang memiliki kuasa. And when you possess power, Ketika engkau memiliki kuasa itu, you can possess authority. engkau memiliki otoritas. And when you possess authority, Ketika engkau memiliki otoritas itu, you can exploit engkau bisa exploit. things. Engkau bisa menemukan hal-hal baru, Or you can command things. atau engkau bisa memerintahkan hal-hal terjadi. Is it the process? Engkau lihat proses itu, You gain knowledge. engkau mendapatkan pengetahuan, It will give you power. maka pengetahuan itu kan Your memberikan power engkau will give kuasa, you authority. dan juga kuasa itu yang memberikan engkau Your authority otoritas. will help you to command things. Otoritas itulah yang akan membantu engkau memerintahkan, And you will come Hal-hal. out from your captivity. yang membuat kita semua keluar dari hal-hal yang membelenggu itu, yang membelenggu kita. Hallelujah. Haleluya. For this one is a general knowledge Tapi ini adalah pengetahuan yang umum, which cannot 100% keep you out of all your captivity. yang tidak bisa memberikan engkau jaminan 100% keluar dari keadaanmu yang sedang terbelenggu itu. But the only knowledge Tapi satu-satunya pengetahuan that guarantees yang menjamin 100% freedom, 100% kemerdekaan. the only knowledge, listen carefully, Dengarkan saya baik-baik. the only
guarantees yang menjamin freedom. engkau memperoleh kemerdekaan itu All we are atau kebebasan itu dari setiap belenggu is knowledge of Christ. adalah pengetahuan akan Kristus. If you know Him, Kalau engkau mengenal Kristus, you are off. You engkau are off from your captivities. engkau bebas daripada semua belenggu. If you know the finished work of Christ on the cross of Calvary, Kalau engkau mengetahui pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib if itu, you really know it, jika engkau sungguh-sungguh mengetahuinya, you know that that thing you are struggling is nothing. engkau tahu bahwa apa yang sedang kau gumulkan, yang menjadi beban berat yang sedang kau gumulkan itu bukan apa-apa. You might tell me that you know Him Engkau mungkin kasih tahu sama saya sudah kenal Kristus. because you are hearing about Him every day. Karena engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau dengar tentang Kristus itu setiap hari dalam You hidupmu. are going to church every Sunday. Engkau pergi ke gereja juga setiap minggu. But I guarantee you, Tapi saya mau kasih tahu, you don't know Him. sesungguhnya engkau tidak sungguh benar, tidak sungguh-sungguh mengenal If you Dia. know Him, Karena kalau engkau mengenal Dia, there are some things that can never help you captive. There are some things that will never help you captive. If you know Him, kalau engkau mengenal Dia, there are some things that will never help you captive. itu tidak akan membuat engkau terbelenggu. Whatever captivity you are in, Apapun keadaan engkau masih dalam belenggu itu, think about it. pikirkan kita pribadi lepas pribadi. Whatever captivity that you are in, Apapun yang kita masih dalam keadaan terikat, Jesus Christ will set you free. Yesus Kristus yang akan membebaskan engkau Tonight, malam hari ini. the knowledge of Him, Pengenalan akan Dia, itulah yang akan membebaskan engkau. Malam ini, the knowledge of Him will set you free. pengenalan akan Kristus itulah yang akan membebaskan engkau. Hallelujah. Haleluya. What are the most captivities in the life of people? Apa kebanyakan belenggu yang daripada orang-orang? Kebanyakan Demonic possessions, itu adalah spiritual captivity, demonic possession, itu adalah captivity, dalam rohani dia, rohnya terbelenggu, dia suka poses ya, kayak kemasukan gitu, kerasukan, enslavement of sin. budak dosa. You are slave to sin. Engkau menjadi budak dosa, hidup dalam menjadi budak dosa. Financial captivity. Ada juga tawanan di dalam keuangan, No money. tidak ada uang. Kerja, Hello. ya halo, Hello. halo, No one. tidak ada uang, One habis. uang habis terus. Hey, come. Ayo datang. We are doing something. Kita adalah lakukan sesuatu di gereja. One habis. Uang habis nggak ada. One in captivity. Artinya orang itu juga punya masalah terbelenggu di dalam keuangannya. Hello. Halo, Betul. betul, Betul. betul, Hello. halo, Betul. betul. You want to do something. Engkau mau melakukan sesuatu, You don't have the financial capacity to do it. tapi engkau tidak punya kemampuan keuangan untuk bisa melakukan apa yang engkau mau lakukan itu. Your children is preparing to go back to school. Anak-anakmu mungkin mau siap kembali ke sekolah atau university. Your heart boom. Hatimu kalau dengar dia mau datang DP mau balik bayaran sekolah, hatimu sudah deg-degan. Hello. Halo? It's a captivity. Nah itu artinya kau juga sedang terbelenggu. Hello. Hello. Halo? Why are you so? Kenapa malu-malu? Please, we are serious. It's not something of malu. This is a very serious issue. Jadi saya mohon, maksudnya ini bukan sesuatu yang memalukan, tetapi ini adalah isu yang sangat serius. Less than 20% of Christians Kurang dari 20% orang Kristen command financial prosperity. yang memerintahkan atau dia bisa mengetahui kebenaran tentang kemerdekaan keuangannya di dalam Kristus. It's not good. Ini bukan satu angka yang baik. It's not good. Ini bukan keadaan yang baik. There are so many captivities in the church.
Ada begitu banyak juga belenggu di dalam gereja. Health captivity. Kesehatan, belenggu kesehatan. You are sick in one way or the other. Ya, sakit satu dan lain hal, keluar masuk rumah sakit. It's a form of captivity. Unfruitfulness is captivity. Unfruitfulness. Unfruitfulness is what? Inability to be fruitful. You are. Oke, maksudnya dia tidak bisa berbuah dalam apapun yang dia kerjakan, tidak bisa berhasil. Itu juga salah satu bentuk belenggu. There are also captivity in religion. We call that one religious captivity. Nah, itu juga ada belenggu roh agamawi. Only my church. Ya, hanya gereja saya ya. Only my church serve God. Hanya gereja saya saja yang menyembah Allah yang benar. Other churches are useless. Gereja lain saudara betul. Only my church know God. Hanya gereja saya yang tahu benar-benar Allah yang benar. Other church don't know God. Allah yang gereja yang tidak tahu tentang Allah. Hello. Halo. You are in captivity. Artinya juga orang tersebut atau gereja tersebut juga terikat dengan roh agamawi. You need the knowledge of Christ. Maka kita juga memerlukan pengetahuan akan Kristus ini. Envy, bitterness, Kecemburuan, baku iri hati, greed, envy, bitterness. kepahitan. You are every day bitter. Hari-hari kau pahit. You are bitter in your heart. Hatimu terus saja mengalami kepahitan. In your workplace, you are bitter. In your workplace, Oh, di tempat kerja juga you are bitter. baku pahit dari teman, sama teman kepahitan. You are in your family, you are bitter. Di dalam keluarga juga kau kepahitan sama saudaramu, orang tuamu, orang tua kepahitan sama You anak. are under captivity. Artinya juga situasi ini orang kalau dalam situasi ini dia juga sedang terbelenggu. Greed. Greediness. Yes. Serakah. Greediness. Yes. Ketamakan ya, serakah. Ketamakan ya, tamak, serakah. It's a form of captivity. Itu adalah bentuk juga dari belenggu. Anytime you and somebody do something, Kapanpun ketika seseorang melakukan sesuatu, you must be greedy on it. engkau mau tamak, engkau serakah atasnya. Captivity. Artinya juga dia terbelenggu dengan ketamakan. Jealousy. Cemburu. Covetousness. Jealousy and covetousness. Yeah. Covetousness is you ability to take what belongs to somebody, convert it to your own. Oh ya, oke. Jealousy and covetousness. Kecemburuan dan suka mengambil milik orang, sesuatu yang bukan milik engkau. It is a captivity. Itu juga salah satu bentuk belenggu. Captivity in relationships. Juga belenggu di dalam hubungan, relasi. A relationship that is not doing you well. Hubungan yang atau relasimu dengan seseorang yang tidak berjalan dengan baik, Or healthy relationships. atau hubungan yang tidak sehat. You cannot come out from it. Engkau tidak bisa keluar dari hubungan yang tidak You sehat. are in captivity. Artinya orang itu juga terbelenggu. But the most complicated and most difficult captivity in the life of Christians Tetapi hal yang paling rumit daripada belenggu kehidupan orang-orang Kristen ini adalah yang ini. this one is the most complicated Yang ini yang paling rumit and the most neglected. dan yang paling sering diabaikan. Which one is that? Apa itu? Enslavement in sin. Adalah menjadi budak dosa. Be a slave of sin. Menjadi budak dosa. It's a serious captivity. Ini adalah belenggu yang sangat serius dalam kehidupan orang-orang percaya. Open your Bible in chapter 4. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas dalam pasalnya yang keempat, Verse 18. ayat yang ke-18. Let us see something there. Mari kita lihat sesuatu di Luke sana. chapter 4 verse 18. Lukas 4 ayatnya yang ke-18. Today we are going to be free. Ya. Hari ini kita semua akan mengalami kemerdekaan. We are going to be free. Ya. You that is watching us online, Engkau juga yang sedang melihat kami online saat ini, tonight you are going to be free. malam ini juga kau akan dimerdekakan. Hallelujah. Haleluya. I read. Saya bacakan 18. Jesus is the one talking. Yang berbicara di sini adalah Yesus He go to the temple. yang
and open the scroll and start talking. Ya, dia ada di bait Allah dan berbicara tentang ini. I read. Say that the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed. Yes. Di 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. This is His mission Ini adalah misi Kristus on earth. di muka bumi ini. The Spirit of God is upon Him Karena Roh Allah ada padanya. to do what? And Untuk apa? anoint Him to do what? Untuk apa? To preach the good news, the gospel to the poor, Mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik to set the poor free. kepada orang-orang miskin supaya mereka dimerdekakan. What is the good news He will preach to the poor? Apakah kabar baik kepada orang-orang miskin He knows that the poor is in bondage. yang hendak disampaikan Kristus itu, sebab dia mengetahui bahwa orang-orang miskin ini berada di dalam tawanan. And the Spirit of God has sent Him Dan Roh Allah itu sudah mengirim dia to heal the brokenhearted, untuk menyembuhkan, membebaskan orang-orang yang terluka, tertindas, to heal them that are mourning, to heal kepada them orang-orang yang di dalam susah hati, He said, and to proclaim liberty to the captives, to free them. ya, untuk memberitakan kebebasan yang daripada tahun rahmat Tuhan, tapi sesungguhnya dia katakan adalah kemerdekaan bagi yang tertawan. The Spirit of God anointed Christ Roh Tuhan yang mengurapi Kristus to free the captives. untuk membebaskan orang-orang tawanan, And He is here tonight. dan dia juga ada di sini malam hari ini Free you. untuk membebaskan kita semua yang ada dalam tawanan. Hallelujah. Haleluya. He said, to recover the sight of the blind. Dikatakan juga untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Hello. Halo. The blind is not only the one that cannot see physically. Ya, bukan hanya orang buta saja yang tidak bisa melihat secara fisik. So many people are in blindness in one way or the other. Banyak orang juga buta dengan satu dan lain hal walaupun matanya bisa melihat. And when you are blind, Dan ketika seseorang itu buta, you are in the dark. berarti orang itu dalam kegelapan. You need light. Maka engkau membutuhkan terang. The knowledge of this Lord Jesus Christ. Nah, itu adalah pengetahuan tentang Kristus ini, Because He Yesus ini. is the one Karena dialah that recover the sight of the blind. yang memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. In any area you are blind. Di dalam setiap area dimanapun ketika engkau buta di dalam hal itu, Jesus Christ is here tonight Yesus ada di sini malam hari ini to give you light untuk memberikan kepada engkau terangnya, so that you can see. supaya engkau bisa melihat. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Yes. He said to set at liberty those who are oppressed. Di situ dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Are you oppressed in any way? Apakah kita juga termasuk di dalam orang-orang yang tertindas itu dalam satu dan lain hal? What of God say? Firman Tuhan katakan He is here tonight bahwa dia ada di sini malam hari ini to set you free. juga untuk membebaskan engkau. Any oppression, Di dalam setiap area engkau tertindas, spiritual oppression, mungkin di dalam rohanimu tertindas, physical oppression, fisikmu, tubuhmu tertindas, Jesus Christ is here to set you free. maka Tuhan Yesus juga ada di sini malam hari ini membebaskan engkau, memerdekakan engkau. One oppression, Apakah engkau tertindas? oppression, money. Maksudnya kamu tertekan, tertindas oleh keuangan. Jesus Christ is here tonight to Maka set you free. Yesus juga ada di sini malam ini membebaskan engkau dari tawanan penindasan keuangan ini. Hallelujah. Haleluya. Open your Bible to John chapter 8. I want to tell you, I want to see something there. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes ayatnya yang ke-8. John chapter 8, Yohanes 8 verse 31. Yes. ayatnya yang ke-31. John chapter 8, verse 31. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. This is the word of the Lord. Ini adalah firman Tuhan, It's not my word. bukan kata-kata saya. Then Jesus said to them, Jesus said
to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Those that believe him. Di situ dikatakan orang-orang yang percaya kepadanya. He is talking to them that believe him. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang percaya kepadanya. He is not talking to unbelievers. Dia tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya di sana. So, jadi those people that Jesus Christ was talking to, orang-orang yang sedang Yesus berbicara ini are like us now. ada seperti kita, keadaan kita saat ini. We all believe him. Karena kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. He said, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Dikatakan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. If you abide in his word, he is preaching right now. Kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Nya yang kami beritakan malam hari ini, You are truly his disciple. maka kalian juga adalah benar-benar adalah murid Kristus. That's true. 32. Remember, Ingat. they believe him already. Ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. But something happened there. Tetapi ada sesuatu terjadi di sana. Verse 32. Ayat yang He 32. said, that you shall know the truth, and the truth shall make you free indeed. Ayat 32 dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. So, Jadi, those that believe him, orang-orang yang percaya kepadanya, they are not free. mereka tidak dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Yes, Ya, they believe him. mereka percaya kepadanya. They are believers. Mereka adalah orang-orang percaya. But they are still in captivity. Tapi mereka sedang di dalam tawanan, di dalam belenggu, In one way or the other. dengan satu dan lain hal. And Jesus know that they are in captivity. Dan Yesus mengetahui keadaan mereka ini, bahwa keadaan mereka sedang terbelenggu. So, it's not about that you believe in Christ. You are Christian. Tidak, ini kita tidak sedang berbicara tentang mau percaya kepada Kristus, karena kita semua adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Still be in captivity. Tetapi ada orang dalam keadaan itu, orang percaya dalam keadaan itu masih dalam keadaan terbelenggu. Christ is expressing here. Inilah yang Yesus katakan di ayat 32 ini. He said, you shall know the truth, Dikatakan, ya, kamu akan mengetahui kebenaran, and the truth shall make you free indeed. dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And he is talking about himself. Dan dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, That you shall know him, bahwa engkau akan mengetahui, yang mengenal Dia, and he will set you free. maka Dia yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu Jesus memerdekakan Christ kamu. is that truth. Yesus Kristus adalah kebenaran itu You shall know yang harus kita semua tahu. that knowledge. Pengetahuan itu You need to be free. kita semua perlukan untuk kita bisa dimerdekakan. His knowledge of him. Adalah pengetahuan, pengenalan akan Dia. You shall know him, Kita akan mengenal Dia, and he shall make you free. dan kebenaran kita akan mengenal Dia, dan kebenaran itu mengenal Dia yang akan memerdekakan kita. Mr. Preacher, Bapak pengkhotbah, how do you know that it is Jesus Christ is the truth he is talking about? bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran yang dibicarakan ini. Because he said it. Because he said it. Oh, karena Dia yang mengatakannya Jesus Christ said sendiri. it. Yesus yang mengatakan ini. In John chapter 14 verse 6, Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. he said, I Dia am mengatakan, the way. He said, I am the way. Go there. Yes. John chapter 14 verse 6. di ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Hallelujah. John chapter 14 verse 6. Are you there? Sudah dapatkan He ya? said, I am the way, the truth, and the life. Dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jesus Christ has said Yesus yang berkata that he is the truth. bahwa Dia adalah kebenaran. Then go back to John chapter 8. Go back to John Dan kita chapter 8. kembali ke Yohanes 8 tadi, He is the truth. bahwa Dia adalah kebenaran You need to know. yang kita perlu ketahui. He said that
mengetahui kebenaran ini, will make you free. maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Freedom from all captivity Dari kebebasan, kemerdekaan dari semua belenggu is knowing the truth, adalah mengetahui kebenaran. and it is knowing Christ, Itu artinya sama dengan mengenal Kristus. who He is. Siapa Dia? It's not on the surface level. Ini bukan mengenal di permukaan saja. Engkau harus masuk lebih dalam lagi. Who Christ is. Siapa Kristus sesungguhnya? What He did on the cross of Apa yang sedang Dia lakukan di atas kayu salib itu? Some people are afraid Banyak orang takut to say or to preach what He did on the cross. untuk mengatakan atau memberitakan apa yang Dia lakukan misi Kristus di atas kayu salib itu. Look at that verse 34. That's John chapter 8, verse 34. Kita kembali ke Yohanes 8 ayatnya ke 34. Knowledge of the truth. Knowledge of the truth. Ya, pengetahuan akan kebenaran Knowledge of Christ. adalah pengetahuan tentang Kristus. Jesus answered them, verse 34. Ya, ayat yang ke-34. Jesus Yesus answered them. kata Yesus kepada mereka, Whoever commits sin is a slave of sin. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. And if you're a slave of sin, Kalau engkau adalah hamba dosa, you are not free. artinya engkau tidak merdeka. You are captive. Engkau sedang tertawan. Jesus said, Yesus katakan, whoever commits it siapapun yang terikat di dalamnya, is a slave of it. maka dia adalah hamba dosa. Verse 35. Ayat yang ke-35. And the slave does not abide in the house forever, but son abides forever. Ya, ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Verse 36. Ayat 36 dilanjutkan. If the son make you free, you shall be free indeed. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar So the merdeka. freedom you need Jadi kemerdekaan yang kau butuhkan is the freedom that comes from the Son of God. adalah kemerdekaan yang datangnya dari anak Allah. It is the freedom that comes from the knowledge of Him. Kemerdekaan yang datangnya dari pengenalan akan Dia. Amen. Amin. Now let me give you a little knowledge of Him. Jadi saya mau berikan sedikit pengetahuan akan Dia. Christ the righteous. Christ the righteous. Kristus adalah kebenaran itu. Because the knowledge of Him is too deep. The knowledge of Him is too deep. Karena pengetahuan akan Kristus itu sangat dalam. Impossible to comprehend with our little knowledge. Sangat sulit dengan yang pengetahuan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk bisa sungguh-sungguh mengenal Dia, mengetahui kebenaran ini. Let me say, 1 over 1,000. 1 over 1,000. Saya mau katakan dari 1 sampai 1000 Knowledge of Him. pengetahuan akan Kristus, We cannot understand. kita tidak bisa sungguh-sungguh mengerti. We cannot fully comprehend it. Kita tidak bisa sungguh-sungguh bisa So the mengerti. knowledge of Him is too large. Karena tentang Allah ini, tentang Kristus ini sungguh sangat amat lebar dan luas. That's why I said, Sebab itu saya katakan, let me give you a little tip of it. maka sebab itu saya katakan, biarkan saya katakan sedikit sekali. As I told you before, Seperti yang saya sudah beritahu sebelumnya, that the most complicated and heavy captivity is slavery to sin. nah, hal yang paling rumit, ya, yang paling banyak belenggu yang dialami orang-orang adalah menjadi terikat tidak menjadi hamba dosa. And the most ignored Dan yang paling diabaikan, I will give you the knowledge of Christ tonight. malam hari ini saya akan berikan pengetahuan tentang Kristus And what He did on the cross of Calvary. dan apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib. And after tonight, Dan setelah malam hari ini, you will never be a slave of sin. kita tidak akan pernah menjadi budak dosa lagi. You will walk out free. Kita akan keluar dimerdekakan. Hallelujah. Haleluya. Open your Bible to 2 Corinthians chapter 2 verse 21. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Says 2 Corinthians
2 Korintus 5 2 Corinthians 5:21. 2 Korintus 5 ayatnya ke-21. The knowledge of Christ and what he did on the cross. Ya. The knowledge of Christ Pengetahuan akan Kristus and what he did on the cross. dan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, What will set you free. itulah yang akan memerdekakan kita. Hallelujah. Verse 81. I read. Saya bacakan 2 For Korintus he 5 ayat he 21. who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Yes. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. He made him. Dia membuat dirinya, He made Christ. dia membuat Kristus Who knew no sin yang dimana tidak mengenal dosa to become sin for us. menjadi dosa bagi kita. That we, Dan kita, me including you, kita, saya dan saudara that is listening to me, yang juga mendengarkan kami malam hari ini, that we will become the righteousness of God in him. bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah. So he take away our sin. Jadi Kristus yang sudah mengambil semua dosa-dosa kita, menanggung semua dosa-dosa kita, And give us his righteousness. dan memberikan kepada kita kebenarannya. Because he knew no sin. Karena dia tidak mengenal dosa, He is righteous. dia adalah tidak berdosa, We are sinners. kita adalah pendosa. So he take our sin. Maka dia mengambil seluruh dosa kita His righteousness. dan memberikan kepada kita kebenarannya. For our sin. Dia For himself. yang menanggung dosa-dosa kita kepada dirinya sendiri And kneel on the cross. dan terpaku di atas kayu salib itu, And this exchange dan pertukaran yang terjadi led us to be righteous. yang membuat kita dibenarkan. We that believe in him. Kita semua yang percaya kepada Dia, And we are righteous. maka kita menjadi orang yang dibenarkan. We are not in the slave of sin anymore. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. But why? Tetapi mengapa Our mind is still telling us that we are in the slavery of sin. semua pikiran kita terus mengintimidasi kita dan terus berkata bahwa kita adalah budak dosa, kita adalah pendosa. Why? Mengapa? We are not yet free in our mind. Kita tidak benar-benar bebas di dalam pikiran kita, tidak benar-benar merdeka di dalam pikiran kita. That's why I said Sebab itulah saya katakan, that we did not know him. itulah sebabnya saya katakan kenapa kita tidak mengenal Kristus. When we really know him, Kalau kita benar-benar mengenal Kristus ini, the knowledge of him will set our mind pengenalan akan Kristus inilah yang akan memerdekakan pikiran kita from the enslavement of sin. dalam setiap perbudakan dosa dan ikatan dosa. Sin. Dosa. I explain it. Sin in the spirit and sin in the flesh. Saya mau jelaskan dosa di dalam roh dan dosa di dalam daging. The spirit of any believer Roh daripada setiap orang percaya is righteous, itu benar, is sinless. itu tidak berdosa. Rohnya tidak berdosa. Whenever you believe in Christ, Kapanpun ketika kita percaya kepada Kristus, Christ took your sin maka Kristus itu yang mengambil dosa kita from your spirit, dari mengambil whenever at this time when you believe in Christ, kapanpun ketika kita percaya kepada Kristus, Christ took away your sin. Kristus itu yang mengambil dosa kita, menanggung dosa kita yang ada di dalam roh kita. Your spirit is righteous, Dan roh kita adalah kudus. but Tapi there might be sin on your flesh. kita mungkin bisa jatuh di dalam kedagingan kita, dalam dosa di dalam daging kita. So stop bothering yourself. Jadi jangan menyusahkan diri kita. Stop condemning yourself. Berhentilah untuk terus menuduh diri kita. That sin your mind is reminding you. Dosa yang terus-menerus pikiranmu ingatkan kepada engkau. It ends only on your flesh. Itu dosa itu berakhir di daging And kedaginganmu. when you die, Ketika seseorang pribadi itu your mati, flesh will go to the ground. maka itu tubuhnya, dagingnya tuh dalam arti kata tubuhnya itu akan dikuburkan, And your berakhir spirit, di dalam kubur, and your dalam spirit tanah. that is righteous will go to the Father. Dan rohnya yang benar itu akan kembali kepada Bapa. This is what he did on the cross.
Inilah yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu. So you don't need to bother yourself. Jadi kita semua tidak perlu menyusahkan diri kita. You don't need to be enslaved in sin anymore. Jadi kita juga jangan terikat lagi menjadi budak dosa. Even when you still sin again, Bahkan ketika kita masih dalam kelemahan, bisa jatuh di dalam dosa. your spirit is righteous. Rohmu adalah kudus. As you continue believing in Him, Ketika engkau terus percaya kepadanya, your spirit continue to be righteous. rohmu tetap kudus dan dibenarkan Until the last day, sampai dengan hari terakhir. when you hear the preaching, Ketika engkau mendengarkan khotbah, that are you sure that you will be raptured? ada yang bertanya kepada apakah engkau yakin kau akan diangkat? It is a wrong message. Ini adalah pesan yang keliru. Anyone that believes in Christ, Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, spirit is righteous. rohnya itu adalah kudus, benar. Sinless. Dan rohnya itu tidak berdosa, Rapturable. maka dia akan terangkat You bersama-sama dengan will Kristus. go with Christ in the cloud. You will go with Christ in Kau the akan cloud. pergi dan berjumpa dengan Kristus di awan-awan. You will not be left behind. Engkau tidak akan tertinggal. Stop bothering yourself. Jadi jangan menyusahkan dirimu, berhenti menyusahkan dirimu. What will set you free from this Apapun yang memerdekakan engkau dari itu is the knowledge of what Christ did on the cross of adalah Calvary. pengetahuan tentang apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Amen. Amin. You remember? You remember? Ingat, They say, mereka berkata, when you sin, ketika engkau berdosa, God will be far away from you. Tuhan menjauh daripada engkau. Right? Benar? That's what they say. Ada yang berkata begitu. Kalau engkau berdosa, Tuhan jauh daripada engkau. That was the time of old. The time of old. Itu adalah di zaman lama. In the last dispensation. Dari zaman sebelum ada dispensasi. That gap between you and God, Jarak antara engkau dan Allah ini that sin is what is giving that gap between you. adalah dosa yang menyebabkan jarak itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. What happened on the cross Tetapi apa yang terjadi atas kayu salib itu? is that when Christ took our sin, Ketika Allah yang mengambil dosa, menanggung dosa He kita, became a sinner on the cross, Dia menjadi berdosa di atas kayu salib itu karena kita. and God left Him. Dan Tuhan meninggalkan dia pada waktu itu. The first time Kali pertama, God left Christ alone. Tuhan Allah meninggalkan Kristus sendirian. Why God leave? Kenapa Tuhan Allah meninggalkan Kristus pada saat itu? Because He is a sinner that time. Karena pada waktu itu dia adalah orang berdosa. God did not dwell in sin. God did not dwell in sin. Tuhan tidak berdiam atau dekat dengan orang yang berdosa. God left Him. Maka Tuhan meninggalkan Kristus Yesus pada waktu itu. And He cried out. Dan dia menangis pada waktu itu. At that moment, Dan saat itu God left Him. Tuhan Allah meninggalkan dia. He cried Dia menangis with a loud voice. dengan suara dan berteriak dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, Eli Eli lama sabachthani. my God, why are you forsaking me? Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? He forsook His son Dia meninggalkan anaknya because he is a sinner that time. karena dia adalah orang yang berdosa pada He waktu itu. cannot associate with Him. Dia tidak bisa bersama dengan Allah. That is why Itulah sebabnya Christ cried with a loud voice. Kristus pada waktu itu menangis, berteriak dengan nyaring. Oh God, why are you forsaking me? Allah, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? He left Dia meninggal, dia pergi. and come to us. Dan kemudian datang kepada kita. So, Jadi, it is wrong for you to think that God forsake you. jadi adalah salah kita berpikir kalau Allah meninggalkan kita. God cannot forsake you Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau melupakan kita. because He has forsaken Christ on the cross. Karena dia sudah meninggalkan Kristus di atas kayu salib itu. He cannot forsake you now. Maka dia tidak akan meninggalkan kita sekarang. He has done it. Karena dia katakan sudah selesai. And He has sealed it. Dia sudah melakukan itu. So you are sinning. Jadi dosamu, You are committing in one mistake or the other. di mana kau masih terikat karena satu dan lain hal, It's not what is separating you from God. itu tidak akan pernah memisahkan engkau dari Allah. What is separating you from God Apa yang memisahkan
pikiranmu, What you are saying. Not what you are saying. bukan dosamu. The knowledge of Christ. Pengenalan akan Kristus. This is what you set your mind free. Ketika engkau men-set dirimu bebas And you will know dan engkau mengetahui, what actually the Christ did on the cross. engkau akan mengetahui bahwa apa yang sesungguhnya Kristus lakukan di atas kayu This salib is itu. why Jesus said Sebab itulah Yesus katakan to the believers, kepada orang-orang percaya, you shall know the truth. engkau akan mengetahui You kebenaran, shall know me. engkau akan mengenal aku, You shall know what I'm about to do. engkau akan tahu apa yang hendak aku lakukan, And it will set you free. dan itulah yang benar-benar akan memerdekakan And he engkau. is the one that set everyone free. Dan hanya dialah yang akan memerdekakan semua orang. And tonight, Dan malam hari ini, tonight, dan malam hari ini, dan tonight, malam hari ini, freedom is upon you. kemerdekaan terjadi The atas knowledge of Christ. Freedom is upon you. kemerdekaan terjadi atas It's upon you. kemerdekaan terjadi atas kemerdekaan terjadi atas karena pengenalan Kristus, karena pengenalan akan Kristus. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih. Therefore, Artinya it is the knowledge of Christ that will reveal all this to you. adalah kebenaran Allah yang akan membukakan, meningkatkan hal-hal ini bagi engkau. God cannot forsake you. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. For what He has already paid for. Karena dia apa ya, buat sesuatu yang dia sudah bayar lunas. It is ignorant. Ini adalah bentuk pengabaian kalau kita Think berpikir about seperti that. itu. What God has already paid for. Apa yang Tuhan sudah bayarkan lunas itu, What God has already removed out of the way. di mana apa yang Tuhan sudah singkirkan, Make Him membuat jalannya. to forsake you. Buat kemudian dia sudah melakukan itu, kemudian dia meninggalkan kita. So it is a wrong statement. Jadi itu adalah pernyataan yang keliru. A Christian to open his mouth and say, Buat orang Kristen yang buka mulutnya dan mengatakan God hates me. bahwa Tuhan nggak sayang pada kita, Tuhan benci pada God kita. hates me. Tuhan nggak sayang pada kita, Tuhan benci pada kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. God is not listening to me again. Atau Tuhan sudah tidak mendengarkan kita lagi. It is not true. Itu tidak betul. He cannot. Tuhan tidak akan melakukan itu. I said He Tuhan cannot tidak akan pernah melakukan forsake itu. you. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah bayar lunas untuk itu. So that's why Itulah sebabnya. that you know this Ketika kau mengetahui ini, and it will set you free. itulah yang akan memerdekakan When kita. you find yourself in that situation, Ketika kapanpun kita mengetahui keadaan diri kita yang dalam keadaan tidak bebas, you will wake up. You will wake up. maka akan bangun, I said no. terbangun dan bangkit dan katakan tidak. This is not God. Ini bukan Tuhan. This is my mind. Ini adalah pikiranku. Hallelujah. Haleluya. Don't mix the old wine with the new wine. Jangan mencampurkan anggur lama dengan anggur yang baru. It will burst. Itu akan tambur, pecah. Jesus said it. Ya, Yesus katakan itu. You are mixing the old wine with the new wine. Bahwa ada banyak orang percaya yang mencampurkan anggur lama dengan anggur baru. Don't bring the old into the what Christ did on the cross. Jangan bawa anggur yang lama dengan anggur baru yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib itu. Hallelujah. Haleluya. Another thing, Hal yang lain lagi, another information, informasi yang lain lagi. another mixture, mixture. What is it called? To mix something. Percampuran yang lain. Another mixture, Ada campuran yang lain. mixture of salvation, Mencampurkan keselamatan, eternal life through Christ, kehidupan kekal melalui Kristus, and becoming like Christ. dan menjadi seperti Kristus. Let me tell you, Mau saya jelaskan. the gospel of salvation Injil keselamatan and the gospel of becoming like Christ dan Injil tentang menjadi seperti Kristus are not the same. itu tidak sama. The gospel of salvation Injil keselamatan gives you eternal life. memberikan kepada engkau hidup yang kekal. It's not about what you do. Bukan tentang apa yang sudah kau It's not lakukan. about your works. Bukan tentang pekerjaanmu. It's completely free. Apa yang kau kerjakan ini sungguh-sungguh gratis. Free gift from God. Sungguh-sungguh
pemberian Allah dengan cuma-cuma. You don't earn your salvation. Kita tidak menghasilkan keselamatan yang kita dapat itu. God gave it to you out of His loving kindness. Ya, Tuhan memberikan keselamatan itu cuma-cuma kepada kita karena kasihnya bagi kita. When you receive Christ, Ketika kita menerima Kristus, when you receive that gospel, ketika kita menerima Injil itu, you will be saved. maka kita diselamatkan. For God so loved the world Karena Allah begitu mengasihi that dunia He ini, gave only His begotten Son. maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Whosoever received Him, that whoever received Him, Supaya setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya, whoever believed Him, dan setiap orang yang percaya kepadanya will have eternal life. akan memiliki hidup yang kekal. Person will not perish. Orang itu tidak akan mengalami kebinasaan. Ini adalah Injil keselamatan. Becoming like Christ Dan Injil menjadi seperti Kristus. is where your works came in. Itu di mana perbuatan kita, tindakan kita diperlukan. You have to walk to become like Christ. Kita harus bekerja, mengusahakan, mengupayakan untuk bisa menjadi seperti Kristus. There is no rituals in the church that can give you eternal life. There is no rituals in the church Tidak ada, that can give you eternal life. tidak ada ritual atau apapun yang bisa kita lakukan di dalam gereja yang bisa memberikan kita keselamatan. There is no pattern, there is nothing that will give you eternal life other than Christ. Tidak ada pola atau apapun yang kita lakukan begini, begono yang akan pola yang kita lakukan yang akan memberikan kita keselamatan. Hanya Kristus yang melakukan. Listen very carefully. Dengarkan saya You baik-baik. can't work for it. Kita tidak mengupayakan It itu. is free. Itu diberikan cuma-cuma. When you become a believer of Christ, Dan ketika kita menjadi orang yang percaya kepada you will Kristus, start to do something things kita akan mulai melakukan hal-hal to become like Him. untuk kita bisa menjadi serupa dengan That Kristus. is discipleship. Inilah pemuritan. But now, Tetapi sekarang they are mixing discipleship to salvation. ada yang banyak yang tercampur antara pemuritan dan keselamatan. They tell you, if you did not do this, if you did not do that, you will go to hell. Orang dikatakan kalau engkau tidak melakukan ini dan itu, engkau tidak akan masuk surga. It is not true. Itu tidak betul. It is a lie from the pit of hell. Ini adalah satu kebohongan. If you believe in Christ, Kalau engkau percaya kepada you Kristus, will go to the Lord to paradise. engkau akan masuk di dalam Firdaus, If you believe in Christ, kerajaannya. if you believe in Christ, Kalau engkau percaya kepada you Kristus, will not go to hell. engkau tidak akan masuk ke alam Christ neraka. has taken away your sin. Tuhan sudah mengambil dosa-dosamu, That is gospel menanggung semua salvation. dosa-dosamu. That is Itulah gospel itu salvation. keselamatan. Becoming like Christ Menjadi serupa dengan Kristus is what you will do. adalah apa yang What you will do. Injil keselamatan adalah Injil menjadi seperti Kristus adalah apa yang harus engkau lakukan To manifest Him. untuk bisa memanifestasikan What Allah. you will do. Apa yang engkau lakukan To preach Him. untuk Preach. untuk memberitakan tentang Like what I'm tentang doing Allah. now. Like what I'm doing now. Seperti apa yang sedang saya lakukan ini. I need to read my Bible. I need to read my Bible. Saya perlu membaca Alkitab For me to preach. untuk saya bisa memberitakan firman Tuhan. It is work. Ini adalah satu pekerjaan, Right? ya. It is work. Ini adalah hal yang harus saya I kerjakan. want to manifest Him. Karena saya mau memanifestasikan Tuhan. I want to prophesy. Saya mau bernubuat. I have to do some meditation. Saya harus, misalkan contohnya saya mau bernubuat, saya harus meditasi atau merenungkan firman. It is manifesting Him. Adalah ketika kita mau manifestasikan Tuhan. It is different from how my life was saved. Itu berbeda dengan bagaimana hidup saya selamat. So people are mixing these two. Jadi banyak orang-orang mencampur adukan. And Christians, as you are here, are confused. Dan juga banyak di antara kita kemudian juga bingung. Whether you are saved or not. Apakah kita selamat atau tidak? Because of little thing or because of one thing or the other. Karena satu dan lain hal. Some people say that if you don't pay your tithe, you will not make heaven. Karena ada juga yang bilang kalau kau tidak bayar perpuluhanmu, kamu tidak akan masuk surga. Some people say that if you did not come to church, you will not make heaven. Ada juga yang bilang kalau kalian tidak masuk gereja, kalian juga tidak This bisa is masuk a surga. lie from the pit of Ini hell. adalah satu bentuk kebohongan. I'm here to set you free. Maka hari ini saya sampaikan kepada Jesus Christ. di dalam nama Tuhan To Yesus give you the true gospel of untuk Christ. menyampaikan kamu tentang Injil For you to kebenaran. know Untuk kamu
memerdekakan from kau every captivity. dalam setiap tawanan dan belenggu. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ephesians chapter 2 verse 8. Di dalam Efesus 2 ayat 8. Let me see. Let me tell you. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Are you there? Ephesians chapter 2 verse 8. Let me confirm what I'm preaching. Ya, saya sedang mengkonfirmasi apa yang saya katakan. For by grace you have been saved through faith, that not of yourself, is not of yourself. It is a gift of God. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Verse 9. Ayat 9. Not of works, Itu bukan hasil pekerjaanmu. lest anyone boast. Jangan ada orang yang membanggakan diri. You are saved through faith in Christ. Kita semua selamat oleh karena iman dalam Kristus. Ketika kita percaya, It's not of your works, itu bukan hasil usaha kita, but becoming like Christ tapi menjadi seperti Kristus. is what you earn through good works. Itu bukan hasil pekerjaanmu Moral living, atau hidup bermoral. imitating and living like Christ. Menjadi Imitating and living like Christ. dan hidup seperti Kristus. That is becoming like Christ. Itulah artinya kita hidup seperti Kristus, menjadi seperti Which Kristus. is very different from salvation. Itu artinya juga sangat berbeda dengan keselamatan. Therefore, Artinya, why you should not sin? mengapa kita tidak? Because Itulah sin, sebabnya kenapa kita tidak hidup di dalam dosa lagi. sin on the flesh Karena dosa di dalam daging ini will limit you akan membatasi kita from becoming like Christ. menjadi seperti Kristus, akan membuat kita terbatas, membatasi kita untuk hidup seperti You Kristus. are manifesting Christ here on earth. Karena kita memanifestasikan Tuhan ini di bumi ini, You still have your flesh to manifest Christ. dan kita masih membutuhkan daging ini yang untuk memanifestasikan Tuhan. That's the reason why you should not sin. Sebab itulah kita jangan hidup di dalam dosa, Because it will draw you back from becoming like karena Christ. akan menarik kita mundur untuk menjadi seperti I Kristus. want to make it clear to you Saya mau membuat itu menjadi jelas bagi so kita that semua, you will be free supaya kita semua dimerdekakan from every slavery of sin. dalam setiap budak dosa. You are sin you are committing. Dosa yang masih engkau lakukan Is drawing back from becoming like Christ. akan terus menarik engkau mundur di dalam engkau berjalan bersama Is Tuhan. not stopping your salvation. Tetapi Christ. tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan di dalam Kristus. Says Bible. Ini yang aku katakan, bukan saya yang katakan. He took away our sin. Dia yang menanggung setiap dosa kita He was his righteousness. dan memberikan kepada kita kebenarannya. So the knowledge of Christ Jadi pengenalan akan Kristus ini will help you yang akan membantu kita not to corrupt your body with sin. tidak merusakkan diri kita, tubuh kita dengan dosa. That's why you have to do. Sebab itulah kita semua memiliki Roh To Kudus remind you, untuk terus mengingatkan to kita, help you, untuk membantu kita, to guide you, untuk menuntun kita, so that you will avoid sin. supaya kita hidup dan menghindari dosa. Some people say, I was in conversation with someone. Ada orang yang berkata saya dalam satu percakapan He said, sama. the Holy Spirit is angry. He said, the Holy Spirit in us is Dia angry. bilang Roh Kudus di dalam dirinya marah. When you fall into sin, Ketika dia jatuh di dalam dosa, and he will walk away. And he will walk away. Holy Spirit. dan Roh Kudusnya akan pergi. It is a lie. Itu salah. He did not walk away. Roh Kudus tidak pernah He meninggalkan is not kau. angry. Dia tidak marah. He is there to help you to recover. Tapi Roh Kudus ini yang membantu akan membantu engkau untuk kembali kepada Tuhan, That voice kepada jalan that is benar. telling you, Suara yang mengatakan, go back to God. yang terus mengatakan kepada engkau untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Pray. Terus berdoa, Do this. Do melakukan that. ini, melakukan itu. It is the voice of the Holy Spirit. Itu adalah suara daripada Roh Kudus, Not the one that is condemning you. bukan suara yang terus menghukum engkau. The Holy Spirit is there to help you overcome sin.
Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk bisa mengatasi dosa It's kita not just to condemn you, daripada menghukum to kita enslave you, atau enslave you. membudaki kita. Amen. Amin. Another reason why you should not sin Alasan lain kenapa kita jangan hidup di dalam dosa, is for you to have a successful life here on earth. supaya kita juga mengalami hidup kelimpahan di bumi ini. Because when you sin, Karena ketika engkau berdosa, what will happen? apa yang terjadi? You will not have a successful life. Engkau tidak akan memiliki hidup yang berhasil. That's why you should not sin. Sebab itulah jangan semua terlibat di dalam dosa atau hidup dalam dosa. If you kill somebody, Kalau engkau contohnya membunuh seseorang, you go to jail. maka orang itu akan masuk dalam penjara, Life imprisonment, hidup di dalam penjara, or death sentence, or death. atau misalkan hukuman mati. You did not have a successful life again. Artinya engkau tidak bisa melanjutkan hidupmu dengan berhasil. It's not about your spirit now. Bukan. It is not about your spirit Nah, now. ini bukan tentang rohmu saat ini. Saat itu. We know that your spirit is saved. Kita tahu bahwa rohmu selamat, But it is about you. tetapi adalah tentang engkau Operating well here on earth. hidup dengan baik di bumi ini. You should avoid sin. Maka kita semua harus menjauhkan hidupnya dari dosa, Operating well. supaya kita bisa berhidup dengan baik di bumi ini. But Tetapi if you fall into sin in any way or the other, kalau masih ada yang jatuh dalam dosa satu dan lain, know that you have advocate in heaven tahu bahwa engkau memiliki perantara di sorga, who is there to help you, di mana di perantara itu menolong engkau, interceding for you day and night. yang menjadi perantara bagi engkau siang dan malam. Christ the righteous. Adalah Kristus itu. So go back. Jadi kembali, Submit yourself to God. ya kembali dirimu kepada Allah. Remove it from your mind. Hilangkan dari pikiranmu The consciousness of sin pemikiran tentang dosa. is what makes you sin. The consciousness of sin is what keep you in sin. Pemikiran tentang dosa inilah yang akan terus membuat engkau terikat di dalam The dosa. consciousness of knowledge of Christ Pengetahuan kita akan Kristus, is what will take you out of sin. itulah yang akan memerdekakan kita dari dosa. Have the consciousness of Christ. Milikilah pemikiran tentang Kristus Let ini. the consciousness of His knowledge Biarlah pengetahuan tentang Kristus ini be greater than the consciousness of sin. itu lebih besar daripada pengetahuan kamu akan dosa ini. In your mind, Di dalam pikiranmu, create a big space for the knowledge of God. bikin ruang yang besar bagi Kristus di dalam hatimu, More than the knowledge of sin. lebih daripada ruang bagi dosa. Like you, Seperti saya don't know that sin exists anymore. Saya tidak tahu bahwa dosa itu ada lagi. I don't know. Saya tidak tahu. Is there anything like sin in my life? I don't know. Saya tidak tahu dosa lagi dalam hidup saya. I reduce the knowledge of sin Saya mengurangi setiap pengetahuan saya tentang dosa to the barest minimum. untuk menjadi sangat minimal. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Pak Yesus. And you will be free. Dan engkau akan dimerdekakan God. untuk melayani You Tuhan. will be free. Engkau akan dimerdekakan Grace. In every way of your life. untuk bisa beroperasi dalam setiap aspek kehidupanmu. In area of fruitfulness. Di dalam area kesetiaan, The knowledge of Christ will make you fruitful. di dalam area keberhasilan, Tuhan akan terus membuat kau berbuah-buah. He said, if you abide in me, Dia katakan kalau engkau tinggal di dalam aku, you cannot bear fruit. kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak bisa menghasilkan buah. Tanpa Dia, You cannot bear fruit. kita tidak bisa menghasilkan buah. Bersama dengan Dia, Bear much fruit. kita bisa menghasilkan buah lebih banyak. And your life will be successful. Dan hidupmu akan berhasil. Every captivity you have in your life Dan setiap belenggu yang kau miliki dalam hidupmu will be out. akan lepas. So go deeper in knowing Him. Jadi masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Allah. Dig deeper in knowing Him. Gali lebih dalam lagi tentang Dia. The freedom from all captivity is on this knowledge. Ya,
You are freedom Kebebasan from captivity. dari semua belenggu itu It's from this knowledge. adalah datangnya dari pengenalan ini, pengetahuan ini. The question now is, Pertanyaannya sekarang adalah, you really know him? apakah kau benar-benar mengenal Kristus? Know him. Kenali dia, You will be free. maka engkau akan dimerdekakan. He is here tonight. Dia ada di sini malam hari ini. He is setting you set free. Maka dia juga yang akan memerdekakan kamu. Anyone that is in captivity tonight, Setiap orang yang terbelenggu malam hari ini, why you are here? sebab itulah ada di You are sini. not here to worship him. Kalian tidak di sini untuk melihat You saya, are here to meet God. tapi kau ada di sini untuk berjumpa You are dengan here Tuhan. to set you free. Karena Tuhan yang akan memerdekakan kau. In the name of the Lord Jesus Christ, Dan di dalam nama Tuhan kita Yesus the Kristus, purpose of you being here, tujuan kita ada di tempat ini you get that freedom. supaya kita semua memperoleh kemerdekaan. Haleluya. You will get that freedom. You will get that freedom. You will get that freedom. Kita akan mendapatkan kemerdekaan. Every freedom of every captivity of your life. Setiap belenggu dalam kehidupan kita Tonight malam hari ini is being cancelled. It's being cancelled. Every captivity of your life. Every captivity of your life. setiap belenggu dalam hidupmu. Are you ready? Bapak Ibu siap. Are you ready? Bapak Ibu siap. Are you ready? Bapak Ibu siap To lay it on the feet of Christ. untuk memberikannya, meletakkannya di bawah kaki Yesus. Are you ready? Apakah Bapak Ibu To siap surrender untuk menyerah every captivity of your life. setiap belenggu-belenggu dalam kehidupanmu? That God will take it away tonight. Bahwa Tuhan akan mengambil itu malam hari ini. Are you ready? Apakah Bapak Ibu siap? Are you ready to meet God tonight? Apakah kau siap bertemu dengan Tuhan malam ini? You come forward. Come forward. Yang mau Go forward. berdoa, Go forward. didoakan maju ke depan. Go forward. Those ones outside, come inside. Go Yang forward. di luar maju jauh ke dalam, masih ada tempat kosong. Mari. Shift the seat. The seat in the front. Shift it. Go up. Go up. Go up. Yes. Go. Go. Mama. Go. 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 Give me some. Give me some. Give me some. Oh, my love, you have been so good. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan, mari maju ke depan. Come on. Oh, I will sing of your goodness, oh God. Oh, my God, you have been there. Oh, Lord, you have been so good. With every Rise up. Rise up. Let us Mari kita semua bangkit berdiri. Kembali yang saudara malam hari ini yang satu, seperti pernyataan Tuhan tadi malam. Yang sakit, saudara boleh maju saudara. Bahkan siapapun saudara, silakan saudara maju. Sakit apapun, sakit apapun. Penyakit dalam kita masih meningkat membelenggu pakai mati.
orang Tuhan secara pribadi. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kerja, masalah keuangan, atau apapun yang kau rasa hari ini aku butuh Tuhan, aku butuh jawaban Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Silakan kau angkat tangan saja. Tangan kirimu kau taruh di dada. Apapun menjadi beban saudara. Sekalipun saudara gembala, pemimpin rohani, saudara aktivis gereja, saudara pelayan youth, remaja sholat minggu. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu kau taruh di dada, dan kau berkata, aku butuh Tuhan, aku butuh jawaban, aku butuh Engkau, aku rindu Engkau menjamah aku secara pribadi malam ini. Mungkin lebih dekat lagi, saudara yang angkat tangan, saudara maju ke depan. Silakan saudara maju. Yang angkat tangan, silakan saudara maju ke depan. Kami mau berdoa, kami semua rata-rata yang ada di kasih agama
The fire is upon you. The unquenchable fire of the living God is upon you. You cannot stand it. You cannot stand that fire. You cannot stand fire. That fire that is coming upon you right now. You cannot stand it. You cannot stand it. In the name of the Lord Jesus Christ, of the living God, I declare that fire, that fire, we receive from you, Lord. We receive from you, Lord. Kami terima dari Engkau ya Tuhan. We receive that freedom from you. Kami terima kemerdekaan itu dari Engkau. Thank you, faithful God, Terima kasih Allah yang setia for your word. karena firman. Thank you, faithful God, Terima kasih Allah yang for your freedom you set upon us karena kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. by the knowledge of you. Karena dalam pengenalan dan pengetahuan akan Engkau. Thank you, Jesus, for every soul that is here. Terima kasih untuk semua jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Every soul that gives you their activities. Setiap jiwa-jiwa yang meninggalkan setiap kesibukan mereka, For you to give them your freedom. supaya Engkau bisa memberikan kemerdekaan bagi mereka. Thank you for that surrender. Terima kasih untuk penyerahan diri mereka. And tonight, Dan malam hari ini they will receive their freedom. mereka sudah terima kemerdekaan mereka, And they will be free indeed. dan mereka benar-benar menjadi merdeka. And their life will be smooth. Dan hidup mereka akan berubah. And their life will be successful. Hidup mereka akan berhasil. The ones that are watching us online, Engkau juga yang sedang menyaksikan kami online pada saat ini. we decree and we declare Saya juga berdoa dan menyatakan total freedom upon you. juga kemerdekaan Anywhere you are watching us, dimanapun Engkau sedang menyaksikan kami malam hari ini. because of you that is here tonight, Karena Engkau yang ada di sini malam hari ini. you are family. You are family. Keluarga, I decree and I declare saya mendeklarasikan dan menyatakan freedom. kemerdekaan, Freedom. kemerdekaan In your business. di dalam In your business. setiap usahamu, In your farms. di dalam perkebunanmu, In every crops that you have planted. di dalam setiap tanaman yang sedang kau usahakan kau tanam. I declare and I declare Saya berdoa dan success, mendeklarasikan biar bertumbuh dengan baik, berhasil, fruitfulness berbuah-buah lebat is upon you. terjadi atas In the mighty name of Jesus. di dalam nama Tuhan. Because of the Lord tonight. Semua hapus. Because of the Lord tonight. Karena Tuhan malam hari ini Jangan nanti jadi ketemu Everything masalah lay di your karena hands ada to do. setiap apapun yang takut kau lakukan It will prosper. akan berhasil. You will have a success. Kau akan berhasil. saya bisa. Kalau gitu buang aja semua. Receive it. Terima. Receive it. In the mighty name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Your sons and your daughters will be successful. Apapun hasil jerih payah tanganmu akan
berhasil. They will be free from every captivity of their life. Dan engkau akan bebas dari setiap belenggu dalam kehidupanmu. Faithful God will bless you. Terima kasih Allah yang setia. Thank you for all you have done tonight. Terima kasih atas semua yang kau sudah lakukan. We thank you for speaking through us. Terima kasih kau sudah berbicara melalui hamba-Mu. The word that people hear tonight, oh Lord. Semua yang ada di tempat ini malam hari ini Tuhan. The word you have planted in their heart, oh Lord. Apapun yang kau sudah tanam di dalam hati mereka benih. Do not allow the enemy to snatch it from their Jangan heart. biarkan musuh untuk mengambil dan mencuri dari But mereka. let it grow Biarlah itu tertanam dan bertumbuh and have that fruit. dan berbuah-buah And their fruits dan menghasilkan buah upon that fruits. dengan berlimpah-limpah. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. We declare your put your glory. Kami hiasi mereka semua dengan kasih. We declare your blessings. Kami hiasi mereka semua dengan berkat-Mu. Let your glory, O Lord, be seen upon their life. Biarlah kemuliaan Tuhan meliputi kehidupan mereka. Let your mighty hand, O Lord, continue to guide and protect them. Dan tangan-Mu yang perkasa dan ajaib terus menuntun hidup mereka. In their going out and in their coming in. Ketika mereka keluar, ketika mereka masuk, Protect them, O Lord. lindungi mereka semua. Do not allow any evil to befall upon them. Jangan biarkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup mereka. Do not allow their mind to go back into captivity again. Jangan juga biarkan pikiran-pikiran mereka yang membuat mereka terbelenggu kembali dalam kehidupan mereka. We bless you, O Lord, Diberkatilah for Kau all you have done. atas semua yang Tuhan sudah lakukan. In Jesus Di Christ, dalam nama Tuhan Yesus, mighty name we pray. Allah kami yang perkasa, kami sudah berdoa. And all of us we say, Dan semua yang amen. percaya dan terima berkat katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sudah diberkati. Dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami beri itu benar-benar kami memberi dengan ketulusan hati kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan